Timnas Portugal menelan kekecewaan setelah dikalahkan Belgia di babak 16 besar Piala Euro 2020. Punya sederet pemain bintang, nyatanya nggak menjamin skuad Selecao bisa mempertahankan gelar juaranya. Cetak Gol coba merangkum faktor-faktornya sebagai berikut. Lini penyerangan yang tumpul. Portugal mengarungi Piala Euro 2020 dengan lini penyerangan yang tumpul. Hal ini terlihat dari 7 gol yang berhasil dicetak, 3 diantaranya berasal dari hadiah penalti. Pada laga melawan Hungaria, Portugal berhasil menang telak dengan skor 3 gol tanpa balas. 1 dari 3 gol tersebut juga dilesakan Ronaldo lewat titik putih. Berikutnya, pada laga melawan Jerman, Portugal tampil cukup apik dengan menceploskan 2 gol. Sayang, gol dari Ronaldo dan Diogo Jota itu belum cukup mengandaskan Jerman yang mencatatkan 4 gol. Kemudian pada laga melawan Prancis, kedua tim bermain imbang dengan skor 2 sama. Dalam laga ini, Portugal diselamatkan dari kekalahan dengan 2 hadiah penalti yang dieksekusi oleh Ronaldo. Sementara pada laga melawan Belgia, Portugal harus menyerah dengan skor 0-1. Dari 23 percobaan tembakan, skuad Selecao cuma mencatatkan 4 tembakan mengarah ke gawang. Dari catatan ini terlihat para penyerang Portugal cenderung tumpul. Diogo Jota yang merupakan pemain anyar Liverpool cuma tampil apik pada laga melawan Jerman. Selebihnya Jota gagal mencatatkan namanya di papan skor. Jota bahkan sempat terlibat perseteruan dengan Ronaldo karena tampil egois. Kemudian nama-nama besar seperti Bruno Fernandes dan Bernardo Silva gagal mengembalikan performa apiknya di level klub. Keduanya bahkan belum mencetak satupun gol ataupun assist. Selain Bruno Fernandes dan Bernardo Silva, ada juga Andre Silva dan Joao Felix yang sama keringnya. Keempatnya sama-sama tidak menunjukkan kontribusi yang besar untuk skuad Selecao. Pertahanan yang bobrok. Portugal maju ke Piala Euro 2020 dengan sederet pemain bertahan jempolan, mulai dari sang pemain veteran Pepe, Nelson Semedo, Rafael Guerreiro, sampai Ruben Dias. Ruben Dias bahkan terpilih sebagai pemain terbaik di Premier League musim 2021. Mantan pemain Benfica ini berkontribusi besar atas kejayaan Manchester City. Selain menjuarai trofi Premier League, Manchester City juga melaju ke final Liga Champions. Sayang, saat itu The Citizen harus mengakui keunggulan rival senegaranya, yakni Chelsea. Ruben Dias yang begitu difavoritkan justru tampil buruk di Piala Euro 2020. Walaupun sudah ditandemkan dengan bek legendaris dan juga fenomenal, yakni Pepe, keduanya gagal mengamankan jantung pertahanan skuad Selecao. Tercatat, Portugal cuma meraih clean sheet pada laga pembuka melawan Hungaria. Berikutnya, pada laga melawan Jerman, lini pertahanan Portugal bahkan mencatatkan rekor yang buruk. Di laga tersebut, Ruben Dias dan Rafael Guerreiro melakukan kesalahan yang berujung gol bunuh diri. 2 gol bunuh diri itu bahkan cuma berselang 4 menit saja. Selanjutnya, pada laga melawan Prancis, pertahanan Portugal membuat kecerobohan yang berujung hukuman penalti. Penalti itu menggagalkan kemenangan Portugal yang sempat unggul. Sementara pada laga melawan timnas Belgia, Ruben Dias dan kawan-kawan gagal menghentikan pergerakan dari Thorgan Hazard. Hasilnya Belgia unggul dengan cuma mencatatkan 1 tembakan ke arah gawang. Pemain yang kelelahan. Para bintang Portugal yang sebelumnya diprediksi tampil bersinar justru tampil melempem. Sebagai contoh, ada Bruno Fernandes yang seakan nggak terlihat batang hidungnya sama sekali. Banyak yang menduga kalau gelandang serang dari Manchester United ini mengalami kelelahan. Alasannya, Bruno Fernandes tampil secara reguler di sepanjang musim 2020-2021. Di sepanjang musim 2020-2021 ini, Bruno Fernandes memainkan 37 dari 38 pertandingan Premier League. Dia bahkan cuma 2 kali merumput sebagai pemain pengganti. Selain Premier League, Bruno Fernandes juga dimainkan di sejumlah kompetisi domestik. Kalau di total, mantan pemain Sporting Lisbon ini sudah memainkan 58 laga. Selain itu, Bruno Fernandes juga menyelesaikan musim dengan lebih lambat. Alasannya, Manchester United tampil apik di Europa League dan maju sampai partai final. Terkait jadwal yang begitu padat tersebut, Bruno Fernandes diduga mengalami kelelahan. Dari 4 pertandingan Piala Euro, Bruno Fernandes nggak pernah main penuh selama 90 menit. Total menit bermain dari Bruno Fernandes bahkan cuma mencatatkan 205 menit saja.
Selain itu, Bruno Fernandes juga mencatatkan 4 tembakan dan cuma 1 yang mengarah ke gawang. Bandingkan dengan catatan Bruno Fernandes di Manchester United, di mana dia mampu mencetak 28 gol dan 17 assist. Torehan tersebut juga menggabungkan Bruno Fernandes ke dalam jajaran top skor. Hal ini nggak cuma dialami oleh Bruno Fernandes, melainkan bintang-bintang Portugal yang lainnya, termasuk Bernardo Silva dan Ruben Dias yang melaju ke final Liga Champions bersama Manchester City. Cuma andalkan Cristiano Ronaldo. Sama seperti edisi-edisi sebelumnya, Portugal masih mengandalkan mega bintang mereka, yakni Cristiano Ronaldo. Dalam urusan menjebol gawang lawan, bomber Juventus ini memang bisa dipercaya. Buktinya dari 7 gol yang dicetak Portugal, 5 diantaranya dilesakan oleh Ronaldo. Sementara 2 gol lainnya dihasilkan oleh Rafael Guerreiro dan Diogo Jota. Hal ini menandakan kalau Portugal begitu bergantung dengan kemampuan Ronaldo. Akan tetapi terlalu mengandalkan Ronaldo tentu berakibat buruk bagi tim. Pemain-pemain Portugal yang gak kalah berkualitas harus tenggelam di bawah sinar Cristiano Ronaldo. Selain itu, skuad Selecao juga akan kesulitan saat Ronaldo tampil buruk. Hal ini juga membuat timnas Portugal jadi bulan-bulanan netizen. Skema yang terlalu mengandalkan Ronaldo ini membuat mereka juga dijuluki sebagai Ronaldo FC. Dihantui kutukan juara bertahan. Kegagalan Portugal untuk lolos ke perempat final semakin memperpanjang kutukan para juara bertahan. Kutukan ini bahkan sudah berlangsung di Piala Euro sejak tahun 1960 yang lalu. Coba kita tarik dalam 2 dekade terakhir. Prancis yang berhasil menjuarai Piala Euro edisi tahun 2000 harus tumbang oleh Yunani di babak perempat final Euro 2004. Pada Piala Euro edisi kali itu, Yunani juga tampil mengejutkan dengan memenangkan trofi juara. Di laga finalnya, mereka berhasil memperdaya Portugal yang berstatus sebagai tuan rumah. Langkah Yunani di Piala Euro 2008 bisa dibilang cuma seumur jagung saja. Mereka bahkan menelan 3 kekalahan di babak grup dan gagal melangkah ke babak penyisihan. Sementara Spanyol jadi satu-satunya tim yang berhasil menaklukkan kutukan juara bertahan tersebut. Skuad keemasan La Furia Roja berhasil memenangkan Piala Euro 2008 maupun 2012. Akan tetapi, Spanyol gagal mempertahankan gelar juaranya di Piala Euro 2016. Saat itu, langkah mereka terhenti di babak perempat final setelah dikalahkan Italia dengan skor 2-0. Piala Euro tahun 2016 tersebut berhasil dimenangkan oleh timnas Portugal. Selain itu, Ronaldo dan kawan-kawan berhasil unggul dari Prancis yang tampil sebagai tuan rumah dengan skor 1-0. Sedangkan di Piala Euro edisi tahun 2020 ini, Portugal harus menyerah di babak 16 besar. Mereka dikalahkan oleh tim peringkat 1 dunia yakni Belgia dengan skor 1-0. Itulah sejumlah faktor menurunnya performa timnas Portugal di Piala Euro 2020 ini. Bagaimana pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.